Shalom Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Damai sejahtera Allah yang melampaui akal dan hati, itulah yang menyertai saudara-saudara sekalian di dalam Kristus Yesus Tuhan. Amin. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, pada kesempatan ini kita mendengarkan firman Tuhan dari Keluaran pasal 20 ayat 1 sampai ayat 11. Dan tema untuk minggu ini dikatakan kasih kepada Allah. Demikian bunyi natsnya. Lalu Allah mengucapkan segala firman ini, Akulah Tuhan Allahmu yang membawa engkau keluar dari tanah Mesir, dari tempat perbudakan. Jangan ada padamu Allah lain di hadapanku. Jangan membuat bagimu patung yang menyerupai apapun yang ada di langit di atas, atau yang ada di bumi di bawah, atau yang ada di dalam air di bawah bumi. Jangan sujud menyembah kepadanya atau beribadah kepadanya, sebab Aku Tuhan Allahmu adalah Allah yang cemburu, yang membalaskan kesalahan bapa kepada anak-anaknya, kepada keturunan yang ketiga dan keempat dari orang-orang yang membenci Aku. Tetapi Aku menunjukkan kasih setia kepada beribu-ribu orang, yaitu mereka yang mengasihi Aku dan yang berpegang pada perintah-perintahku. Jangan menyebut nama Tuhan Allahmu dengan sembarangan, sebab Tuhan akan memandang bersalah orang yang menyebut namanya dengan sembarangan. Ingatlah dan kuduskanlah hari Sabat. 6 hari lamanya engkau akan bekerja dan melakukan segala pekerjaanmu. Tetapi hari ke-7 adalah hari Sabat Tuhan Allahmu. Maka jangan melakukan sesuatu pekerjaan, engkau atau anakmu laki-laki, atau anakmu perempuan, atau hambamu laki-laki, atau hambamu perempuan, atau hewanmu, atau orang asing yang di tempat kediamanmu. Sebab 6 hari lamanya Tuhan menjadikan langit dan bumi, laut dan segala isinya, dan Ia berhenti pada hari ke-7. Itulah sebabnya Tuhan memberkati hari Sabat dan menguduskannya. Demikian bunyi natsnya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, tema dari khotbah ini adalah kasih kepada Allah. Dalam perikop ini disampaikan hukum Taurat yang pertama sampai dengan yang keempat dari 10 hukum Taurat. Tuhan memberikan 10 hukum Taurat atau yang disebut dengan Dekalog, atau juga dikenal dengan sebutan hukum Musa. Dalam bahasa Ibrani disebut Asheret Had Debarim. Hukum Taurat diberikan kepada umat Israel pada saat mereka di perjalanan setelah keluar dari Mesir menuju tanah Kanaan, tepatnya pada saat mereka di kawasan Gunung Sinai. Tuhan memberikan hukum Taurat sebagai wujud kasih Tuhan bagi umatnya. Dengan hukum Taurat, umatnya akan hidup dalam kasih, yakni mengasihi Allah dan juga mengasihi sesama. Sebagaimana garis besar hukum Taurat yang dapat dikategorikan dengan mengasihi Allah, yakni hukum pertama sampai keempat, dan mengasihi sesama, yakni hukum yang kelima sampai yang ke-10. Namun hukum Taurat ialah satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan. Artinya mengasihi Allah dan mengasihi sesama merupakan keutuhan dari kasih yang dimaksudkan Allah, sebagaimana yang tertulis dalam 1 Yohanes 4 ayat 20. Jikalau seseorang berkata, Aku mengasihi Allah, dan ia membenci saudaranya, maka ia adalah pendusta. Karena barang siapa tidak mengasihi saudaranya yang dilihatnya, tidak mungkin mengasihi Allah yang tidak dilihatnya. Demikian halnya yang tertulis dalam Yakobus 2 ayat 10. Sebab barang siapa menuruti seluruh hukum itu, tetapi mengabaikan satu bagian daripadanya, ia bersalah terhadap seluruhnya. Untuk itu mari kita lihat bagaimana yang dimaksudkan Tuhan pada hukum Taurat yang pertama sampai keempat tentang kasih kepada Allah. Hukum Taurat yang pertama, Akulah Tuhan Allahmu yang membawa engkau keluar dari tanah Mesir, dari tempat perbudakan. Jangan ada padamu Allah lain di hadapanku. Allah tidak menginginkan bangsanya menganut politeisme
atau menyembah banyak Tuhan. Israel tidak boleh menyembah dewa-dewa bangsa lain. Hukum ini juga berlaku bagi kita orang percaya. Ibadah yang kita lakukan harus ditujukan kepada Allah saja. Tidak boleh ada penyembahan, doa atau permohonan pertolongan atau berkat kepada Allah lain atau roh-roh orang mati, seseorang yang memiliki kelebihan atau jabatan atau kekuasaan dan sebagainya. Kita harus mengabdikan diri kita kepada Allah dengan hidup dalam firman-Nya. Hanya Allah yang menjadi sumber kekuatan, berkat dan pertolongan bagi orang percaya. Hukum Taurat yang kedua, jangan membuat bagimu patung yang menyerupai apapun. Dalam hal ini, Allah tidak menginginkan dan tidak menyukai ada hal-hal lain atau benda-benda lain atau Allah-Allah lain yang menggantikan keutamaannya dalam kehidupan umatnya. Allah itu adalah satu-satunya yang layak untuk dipuji dan disembah dalam kehidupan, karena Ialah yang menjadikan segala sesuatu. Oleh karena Dialah, segala sesuatu itu ada, dan pada Dialah segala sesuatu itu bergantung, atau segala sesuatu ada dalam kendali dan kedaulatannya. Jadi tidak ada ciptaan yang bisa menggantikan posisi Sang Pencipta sebagai yang harus disembah dan dimuliakan. Jabatan, pekerjaan, mammon, kekuasaan, benda-benda lain, atau bahkan teknologi dan pengetahuan manusia tidak boleh menggantikan keagungan Allah dalam kehidupan kita. Setiap orang yang menyembah berhala atau membuat baginya patung untuk disembah akan mendatangkan murka dari Allah. Hukum Taurat yang ketiga, jangan menyebut nama Tuhan Allahmu dengan sembarangan. Nama Allah bukan sekedar nama. Di balik nama Allah itu kita tahu dan mengenal sifat karakter, kuasa dan kasih-Nya. Namun Allah harus dikuduskan dan dihormati oleh umat-Nya, dalam artian bahwa nama Allah tidak boleh dipakai untuk menyatakan sesuatu yang tidak benar atau mencari keuntungan diri. Dalam perjanjian lama, banyak nabi-nabi palsu yang memakai nama Allah. Misalnya Yeremia 14 ayat 14. Dalam perjanjian baru, kisah anak-anak Skewa. Dalam Kisah Para Rasul 19 ayat 13 sampai 16. Nama Allah bukan hanya nama yang harus diucapkan dalam kata dengan mulut tanpa pengakuan dari hati yang nyata dalam cara hidup kita. Ketika kita mengucapkan nama Tuhan Allah, haruslah dengan iman akan kuasa-Nya dan kesetiaan menjalankan perintah-Nya. Hukum Taurat yang keempat, ingatlah dan kuduskanlah hari Sabat. Hari Sabat mengingatkan Israel dan juga kita bahwa kita adalah milik Allah yang harus memusatkan dan memberi diri untuk mengabdi dan melayani Allah. Jika bangsa Israel, hari Sabat menjadi hari yang mengingatkan mereka tentang pembebasan dari Mesir. Hari Sabat bagi kita orang percaya mengingatkan kita akan kasih Allah yang telah membebaskan dan memerdekakan kita dari perbudakan dosa yang membawa kematian. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, hukum Taurat bukan hanya sebagai perintah hukum, namun juga sebagai perintah dan janji kasih. Pada ayat 5b sampai 6, Tuhan berfirman, "Sebab aku Tuhan Allahmu adalah Allah yang cemburu, yang membalaskan kesalahan bapa kepada anak-anaknya, kepada keturunan yang ketiga dan keempat, dari orang-orang yang membenci aku. Tetapi aku menunjukkan kasih setia kepada beribu-ribu orang, yaitu mereka yang mengasihi aku dan yang berpegang pada perintah-perintahku." Pada hukum Taurat ada kasih janji Tuhan yang adil, sebab Tuhan akan membalaskan kesalahan bapa kepada anak-anaknya, bahkan hingga keturunan ketiga dan keempat. Tetapi Tuhan akan menunjukkan kasih setia kepada siapa saja yang mengasihinya dan yang berpegang pada perintah-perintahnya. Tentunya semua orang menginginkan kasih Tuhan, namun kita harus ingat bahwa Tuhan itu pencemburu. Tuhan mau manusia yang dikasihinya juga mengasihinya, sekaligus berpegang pada perintah-perintahnya.
Perintah kasih dalam hukum Taurat ialah demi kebaikan umat manusia yang dikasihi Tuhan, sebagaimana yang dikatakan dalam Ulangan 10 ayat 13, berpegang pada perintah dan ketetapan Tuhan yang kusampaikan kepadamu pada hari ini, supaya baik keadaanmu. Tuhan menghendaki manusia hidup dalam standar kebaikan Tuhan itu sendiri. Untuk itulah Tuhan memberikan hukum Taurat agar menjadi acuan kebaikan manusia di hadapan Tuhan. Demikianlah harusnya kita menyatakan kasih kita kepada Allah yang telah lebih dulu dan akan terus menyatakan kasih-Nya bagi kita. Kita harus mengasihi Allah dengan segenap kehidupan kita. Tidak ada yang dapat menggantikan keutamaan Allah dalam kehidupan kita. Minggu Okoli ini mengingatkan kita untuk mengevaluasi kemana arah kehidupan kita selama ini. Apakah kepada kekuatan kita yang terbatas, harta duniawi, kenikmatan yang ditawarkan dunia ini, jabatan dan kekuasaan, atau hal-hal lain yang sifatnya sementara, dan pada akhirnya semua itu adalah kesia-siaan jikalau tanpa iman dan hidup yang mengarah atau fokus kepada Allah. Apa artinya mengarahkan hidup kepada Tuhan? Mengarahkan kehidupan kepada Tuhan artinya bahwa seluruh harapan, keinginan, rencana kita selalu tertuju kepada Tuhan. Sukacita dan kebahagiaan juga harus selalu berkenan kepadanya. Bahkan di saat beban hidup menimpa, pergumulan menghadang, cobaan datang menerpa, duka cita silih berganti, sakit penyakit, atau apapun itu, arah dan dasar kehidupan kita hanya kepada Kristus. Sebab hanya dari Dia sajalah kita mendapatkan pertolongan dan kekuatan untuk menghadapi semuanya. Hidup yang mengarah kepada Tuhan sangat dipengaruhi oleh relasi kita yang baik atau relasi yang intim dengannya. Tanpa relasi yang baik dan intim dengannya, kita tidak akan mampu merasakan dan mengakui bagaimana besar dan luar biasanya kasih setia Allah bagi kita. Dan orang yang tidak merasakan kasih-Nya tidak akan mampu dan berani mengarahkan hidupnya hanya kepada Allah. Kehidupan akan selalu dipenuhi keraguan dan kekhawatiran akan kehidupan ini. Hal inilah yang pada akhirnya akan membawa seseorang untuk mencari pertolongan yang instan, meninggalkan imannya dan berpaling kepada Allah-Allah lain yang mungkin saja untuk sesaat memberikan kenyamanan, tetapi pada akhirnya membawa kehancuran. Sebaliknya, orang yang sungguh-sungguh merasakan kasih setia Allah dalam kehidupannya akan senantiasa mengarahkan hidupnya kepada Allah dan mengandalkan kuasa serta pertolongan Allah dalam segala keadaan kehidupannya. Mari memaknai dan menjalani kenyataan kehidupan kita saat ini, baik dalam berbagai pergumulan dan tantangan, dalam berkat dan sukacita, dan juga di tengah-tengah pandemi COVID-19 ini. Bukan keadaan yang mempengaruhi kesetiaan dan ketaatan kita untuk tetap mengasihi Allah, tetapi kasih Allah yang telah kita terima dan rasakan membuat kita tangguh dalam iman dan berpengharapan kepadanya. Orang yang senantiasa mengarahkan pandangan, hati dan kehidupannya kepada Allah tidak akan dipengaruhi oleh keadaan di sekitarnya. Sebaliknya, oleh karena kasih Tuhan, maka setiap orang yang kasih kepada Tuhan akan berdampak dalam setiap keadaan. Seperti Kristus yang setia dan taat dalam penderitaan, kesengsaraan dan kematiannya, demikianlah juga kita dalam kehidupan kita. Pertolongan kita adalah dari Tuhan Allah yang menjadikan langit dan bumi. Amin. Tuhan Allah menyertai kita sekalian. Shalom.